Hey guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu betah pantengin channel ini bersama sanak keluarga atau pacar itu pun kalau ada. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film yang cukup seru dan menegangkan berjudul Sisi 2022. Pokoknya, film ini cukup menegangkan dan ada sebuah pelajaran berharga yang bisa diambil. Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan sampai maksa pengen jadi caleg, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan support aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang influencer berambut emih bernama Cecil yang sedang memberikan tutorial meditasi untuk menghilangkan stres, termasuk stres kelilit pinjol dan slot dengan metode yang cukup simpel, yaitu dengan cara ngos-ngosan. Dan seperti biasa, di akhir video, Cecil langsung mempromosikan masker dengan ekstrak jengkol yang baru-baru ini mengendorse-nya. Sincerely, Cecilia. Sincerely, Cecilia. Sincerely, Cecilia. I think you just saved my... Edian sekali, baru saja upload, konten Cecil langsung ramai ditonton netizen. Di tengah rasa bahagia, Cecil yang lapar langsung beranjak ke dapurnya yang sangat jorok dan penuh dengan gerohen yang menumpuk untuk mengambil pizza. Sesaat kemudian, ketika Cecil asik menonton acara talk show Gabrut, tiba-tiba saja ia mengalami kebocoran oli samping. Sesampainya di apotek, Cecil langsung mencari pembalut yang ia butuhkan. That is available to get to a GP. Entah kenapa, tiba-tiba saja Cecil panik saat melihat seorang kewes pirang yang sedang berbelanja. Saat Cecil pengen buru-buru balik, ia pun kaget saat dihampiri Emma yang ternyata adalah bestinya ketika masih bocil. Di tengah kecanggungan, Emma yang terus memanggilnya dengan nama Sisi diberitahu jika sebenarnya aku sudah berganti nama dengan nama Cecil. Lantas saat mengecek IG-nya, Emma pun kaget saat Cecil mempunyai banyak followers. Jelas saja Emma pun kagum karena Sisi yang ia kenal dulu sangat cupu, kini sudah menjadi seorang influencer. Kemudian, tiba-tiba saja Emma mengajak Cecil untuk ikut dalam sebuah pesta yang akan ia adakan bersama teman-temannya. Sekalian temu kangen setelah belasan tahun tidak bertemu. Meskipun ragu, Cecil yang dipaksa akhirnya mengiyakan ajakan itu. Oh. Let's make a pact. Sesaat kemudian, keraguan Cecil seketika sirna saat ia mendapat pujian dari Emma yang menganggap jika Cecil adalah seorang superstar. Di malam harinya, Cecil kembali membongkar kotak harta karun yang pernah mereka kubur ketika masih bocil. Hingga setibanya di rumah, Cecil langsung memutar rekaman masa kecilnya bersama Emma. Bisa kita lihat kedekatan mereka sudah bagaikan saudara kandung. Melihat dirinya mengenakan wig pink, Cecil yang mempunyai pikok berniat mewarnai rambutnya sekaligus bernostalgia. Hingga setelah mempikok rambutnya, Cecil pun menunggu hasilnya sambil rebahan menonton video. God, tell all the fans at home they're dying to change. I want to stay like this forever. Let's make a pact. Print my pants with. Di tengah malam, Cecil langsung kaget saat dirinya kepoloran dengan pikok yang masih belum dibilas. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi saat ia melihat sesosok bocil yang terus berkata jika dirinya bukanlah seorang pengecut. Hey! Not a sissy. It's not my fault. Rupanya itu semua hanya mimpi, karena Cecil kepoloran sampai pagi dengan pikok yang sudah mengendap. Takut terlambat, Cecil langsung bersiap untuk pergi ke titik kumpul Emma dan circle-nya. I am special. We are.
Sesampainya di titik kumpul, kita pun dibuat pangling dengan rambut Emma yang berevolusi menjadi kembang gula. Dan sungguh bagong, Emma yang baru tiba langsung diminta mereka untuk menjadi sopir. Di tengah perjalanan, Cecil pun kepo dengan si senja yang bernama Fran, di mana ia sedang asik melihat sesuatu di Instakilo. Lantas Fran berkata jika dirinya sedang DM-an dengan seseorang bernama Alex, karena sebenarnya tujuan perjalanan ini adalah menuju villa milik Alex. Lalu Fran menambahkan katanya Alex adalah teman sekolah Cecil ketika masih bocil. Mendengar nama Alex, sontak membuat Cecil panik sejadi-jadinya. Akibat mengingat pembulian masa kecil, Cecil yang bengong akhirnya menabrak seekor kanguru. This is so expensive. Happy birthday, Bianca. All this weekend, I love you. I am It's the loved. least I could do. And your beautiful eyes. I am doing my best. I am enough. Singkat waktu, di malam harinya, mereka yang baru tiba langsung disambut seorang kewes binal bernama Alex sambil makan malam bersama. Di tengah serunya suasana, Cecil terlihat canggung saat melihat Alex yang dulu selalu membulinya, kini berada di hadapannya. Bagaikan acara reuni yang saling beradu nasib, Cecil yang merasa dikucilkan tiba-tiba ditanyai pekerjaannya saat ini. Di saat itu pula, Emma berusaha membela bestinya dengan memberitahu jika saat ini Cecil merupakan seorang influencer terkenal yang memiliki ratusan ribu followers. Mendengar hal itu, si kewes Asia bernama Tracy seketika kepo dan menanyakan apa saja yang dilakukan seorang influencer. Lantas Cecil menjawab jika di setiap harinya ia selalu sibuk membuat video tutorial sekalian promosi produk endorsan. Tak cuman itu, Cecil pun membuka jasa terapi psikologi online pada para pengikutnya. Sontak Fran selaku lulusan S2 psikolog di Ojons University merasa terkesan dan menanyakan gelar pendidikan Cecil saat ini. Akan tetapi, Cecil berkata jika dirinya hanya lulusan SMA yang kebetulan mempunyai pengalaman hal psikolog secara otodidak. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Alex yang dengki merasa kasihan dengan para follower Cecil yang dengan bodohnya mau saja menonton video dan mengikuti Cecil. Lantas seorang pria lekong bernama Jamie menambahkan jika apa yang dilakukan Cecil sebenarnya melanggar hukum karena membuka praktek tanpa izin meskipun online. Apalagi Cecil yang memanfaatkan mereka demi cuan dengan mempromosikan produk yang belum tentu kualitasnya. Dirasa perbincangan sudah tidak sehat, Cecil yang tersinggung dan sakit hati memutuskan untuk menyudahi makan malamnya. Di kamar mandi, Cecil yang merasakan serangan panik berusaha menenangkan diri dengan cara meditasi. Sesaat kemudian, Emma yang khawatir datang dan menanyakan kondisinya saat ini. Sontak Cecil yang sedih berkata jika dirinya merasa kesal pada teman-teman Emma yang terus saja mengejeknya, apalagi Alex yang memang dari kecil selalu membulinya. Mendengar hal itu, Emma berusaha menenangkan Cecil dan meminta Cecil untuk bersabar. Kemudian, Emma berusaha menghibur Cecil dengan memoles kukunya. You know you exactly how you said you'd do. Di tengah malam, Cecil yang tak kebagian kamar akhirnya ngemper di sofa. Hingga ia pun dikagetkan oleh Alex yang datang dengan setelan daster trio maung. Di tengah situasi canggung, tiba-tiba saja Alex mengajak Cecil untuk berdamai atas pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Meskipun kaget, Cecil pun dengan senang hati menerimanya. Akan tetapi Alex yang merasakan kemulusan kulit Cecil tiba-tiba saja berkata jika kini wajahku tidak bisa mulus lagi akibat dirimu. Lagi-lagi hal itu merupakan mimpi buruk. Di tengah rasa syok, Cecil mendapat pesan dari Emma jika saat ini mereka sedang pergi ke area wahangan di tengah ruyuk. Di
Di wahangan cetek, Circle Alex sedang menikmati alam sambil meminum amer cap lutung. Hingga saat Cecil datang, ia langsung bersembunyi saat Alex terdengar sedang ngegibah tentang dirinya. Rupanya Alex berusaha membeberkan masa lalu Cecil pada circle-nya. Ia pun berkata jika dulu Cecil adalah seorang anak kopet yang telah merenggut kecantikannya. Apalagi Cecil yang mempunyai penyakit anxiety sangat caper dan membuatnya muak. Mendengar hal itu, Cecil yang bersedih kembali teringat dengan congor Alex yang begitu tajam. Been invited to our birthday party. Di saat itu pula, Emma yang muak meminta teman-temannya untuk berhenti menjelekan Cecil. Lantas Emma yang kesal memutuskan untuk udahan. Begitu pula dengan yang lainnya karena udah mulai gatel pengen cepet-cepet mandi. Sesaat kemudian, Alex yang menyadari keberadaan Cecil memintanya untuk keluar. Mumpung gak ada orang, Cecil berusaha meminta maaf pada Alex atas perbuatannya ketika masih bocil. Lagi pula itu semua tidak akan terjadi jika Alex tidak membulinya. Mendengar hal itu jelas saja Alex ogah untuk memaafkannya. Kemudian, Alex yang diam-diam membawa HP Cecil berniat membeberkan semua kebusukan Cecil yang seorang psikopat karena telah membuat wajahnya memiliki luka yang tak bisa sembuh. Takut hal itu menjadi viral, Cecil berusaha menghentikannya. It's not my fault. It's not my fault. My God, rupanya itulah penyebab mereka tidak akur, di mana Cecil atau Sissy yang selalu dibully merasa muak dengan Alex hingga menyucuknya dengan sekop. Singkat waktu, Cecil yang panik terlihat kebingungan memikirkan cara untuk menyembunyikan tubuh Alex. Sesaat kemudian, Cecil pun syok parah karena dirinya malah menghabisi Alex. Wow, look at these beautiful. It's so rare, especially these uprooted plant, and I thought actually known to activate the area of the. Singkat waktu, Cecil berusaha ngevlog demi mendapatkan pujian komentar yang bisa membuat rasa paniknya hilang. Hingga tak lama kemudian, sontak Cecil pun panik saat ia melihat kedatangan Jamie yang ingin ngompol. Di saat itu pula, Jamie yang pengkor merasa heran dengan gundukan tanah berhiaskan bunga. Dirasa asik, ia pun langsung mengompolinya tanpa ia tahu jika Alex dikubur di sana. Takut ketahuan, Cecil pun datang dan berusaha mengalihkan perhatian Jamie. Namun di saat itu pula, Jamie pun heran saat melihat Cecil dengan tangan yang berdarah. I'm really high right now. Sorry. Sontak Jamie pun panik saat melihat Alex yang terkubur. Dirasa pelakunya Cecil, Jamie yang panik langsung ngabret meski dengan ceker yang pengkor. Namun suenya pelarian Jamie malah berujung di tebing yang curam. Lantas Cecil berkata jika itu sebuah kecelakaan dan ia terpaksa melakukannya. Ia pun memohon pada Jamie untuk membantunya merahasiakan semua ini. Di tengah kepanikan, Jamie berusaha menenangkan Cecil yang terlihat mulai gelo. Namun tak lama kemudian, Jamie yang mendengar suara Tracy berusaha meminta tolong. My God, malang sekali. Jamie si pengkor harus meninggoy dijorokin Cecil yang tak ingin kejahatannya terungkap. Di sore harinya, Cecil berusaha menenangkan diri dengan cara meditasi. Namun dirasa sulit, ia langsung membuka Instakilo. Dan anehnya, setelah melihat followers dan komentar-komentar positif, seketika kepanikan Cecil mereda. Singkat waktu, malam pun poek, scene beralih pada si Cindo Tracy yang sedang asik menonton Sakahayang yang menjadi konten favoritnya.
Sementara di luar rumah, Cecil yang baru tiba berusaha membuat alasan dengan ranting pohon agar tidak dicurigai. Di luar Nurul, rupanya Cecil berpura-pura terluka agar Tracy tidak curiga. Di kamar mandi, Cecil pun bercerita jika luka tersebut merupakan ulah Alex yang berniat menyakitinya. Lantas Tracy berkata jika mungkin saja Alex hanya ingin membalas kejadian yang terjadi di masa lalu. Mendengar hal itu, Cecil yang kesal menegaskan jika semua itu tidak akan terjadi jikalau Alex tidak membulinya ketika masih bocil. Di tengah cekcok hebat, Tracy yang merasa ngeri memutuskan untuk pergi. Curiga dengan gelagat Tracy, Cecil yang tidak ingin ketahuan langsung melakukan aksi kopet. Cukup mubazir, si Cindo Tracy pun turut menjadi korban kekopetan Cecil. Sementara di hutan, ternyata Alex masih hidup meski dengan luka yang serius hingga membuat matanya mengalami pendarahan dalam. Kembali pada Cecil, ia yang takut ketahuan memutuskan untuk kabur. Dikira akan lolos, pelarian Cecil kembali terhambat saat dicegat si Juliet Fran yang malah ketiduran di hutan. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa saat Fran meminta Cecil untuk mengantarkannya ke villa. Sesaat kemudian, Fran pun heran karena mereka malah menjauhi villa. Apalagi saat Cecil malah menambah kecepatan seperti Dominic Toretto. Rupanya, Cecil yang sudah kepalang tanggung memutuskan untuk menghabisi Fran. Stop the car. We were gonna make our kids fall in love. Cecilia, where else are we going? What's going on? Need you to slow down, and we're gonna solve this. Cecilia, slow down. You're gonna fuck Slow down. Is that fair? Stop the car! You're lonely, and you don't even know. In 3 kilometers, turn. Dengan teknik pengereman emak-emak yang mendadak, Fran pun terpental mencium aspal. Setelah mengecek keadaan Fran yang masih hidup, Cecil meminta Fran untuk segera bertobat karena hari ini ia akan dikirim ke akhirat. Naas sekali, Fran yang ripuh harus modar nge-cosplay menjadi tikus gepeng di atas aspal. Namun setelah melakukan itu, Cecil tiba-tiba saja memutuskan untuk kembali ke villa. Kembali pada Alex yang ripuh, dengan tenaga yang tersisa dan mata yang buram, Alex pun heran saat melihat HP yang tergeletak. Sontak Alex pun syok parah saat melihat jasad Jamie yang berantakan. Kembali pada Cecil yang tiba di rumah, ia yang panik berusaha mencari keberadaan Emma. Dirasa Emma belum tiba di rumah, tiba-tiba saja Cecil mempunyai ide untuk kembali bermain playing victim. Sungguh gelo dengan ide kopetnya, Cecil memberitahu netizen untuk menelepon polisi, di mana nyawanya sedang terancam oleh seorang wanita bernama Alex, di mana Alex memiliki dendam dan cenderung syirik pada dirinya. Cecilia, what happened? Hingga tak lama kemudian, Emma yang baru sampai langsung kaget saat melihat Cecil yang babak belur. Di tengah kepanikan, Emma berniat mencari handuk untuk mengelap wajah Cecil.
Namun Emma pun heran saat mendapati handuk yang penuh dengan darah. Betapa syoknya Emma saat melihat si Cindo di kolong kasur dengan keadaan yang mengenaskan. Saat Cecil datang, ia pun berkata jika Alex yang melakukan semua ini. Ia pun meminta Emma untuk segera pergi bersamanya. Akan tetapi Emma yang merasa ada yang ganjil tidak percaya begitu saja. Kemudian Cecil memaksa Emma untuk segera pergi. Come on. Absolutely. Oh my gosh. Realize like time is just a construct. Singkat waktu, Emma yang siuman panik setelah dirinya sudah disekap. Sambil menonton video, Cecil pun berkata jika ternyata hanya Emma satu-satunya teman yang bisa dipercaya. Ia pun meminta Emma untuk bekerja sama dengannya dan menutupi semua ini. Di tengah kepanikan, Emma pun berusaha mencari aman dengan menuruti semua perkataan Cecil. Di tengah rasa bahagia, Cecil meminta Emma menunggu sementara ia akan membawa kutek. Found it. Setelah terjadi adu mekanik, Cecil berusaha meminta maaf pada Emma. Mendengar hal itu, Emma yang muak berkata jika Cecil memang seorang psikopat. Ia pun menyesal pernah berteman dengan Cecil. Dan kali ini, Emma berniat memutus tali persahabatannya dengan Cecil. What are you doing? Emma? Did you ever even really like me? I'm kind of like a sick pleasure out of... Melihat perlakuan Emma pada dirinya, Cecil pun seketika murka. Sangat memuaskan. Ternyata Emma jago bertarung dan mampu merujak Cecil sampai babak belur. Namun di saat itu pula, Alex yang dendam tiba-tiba datang sambil membawa jangka. Dengan pandangan yang buram, ia pun mengira jika yang menghajar itu adalah Cecil. Sungguh licik. Cecil memanfaatkan kejadian ini untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu, Alex yang tersadar pun syok parah saat menyadari dirinya salah target. Apalagi saat mengetahui Cecil akan memfitnah dirinya. Hoki sekali, Cecil Kopet berhasil diselamatkan. Saat petugas polisi datang ke villa ini, di tengah rasa syok, si petugas meminta Cecil untuk menunggu ambulan datang. Bumblebee. My name's Sissy and this is my... Oh, really? Yes. Boring! Take our rope. Singkat cerita, dengan watadosnya psikopat Cecil berkata jika dirinya merupakan satu-satunya orang yang selamat dari tragedi pembantaian di Villa Alex. Dan tak cuma itu, kini Cecil semakin terkenal dan mampu meluncurkan sebuah buku yang mengisahkan perjalanan hidupnya hingga sukses seperti sekarang. Meskipun kalian bete, mau apa lagi karena ini sudah kehendak sutradara. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Apakah kalian kesal atau senang? Cukup bingung untuk menjadikan siapa yang salah, karena memang mereka sama-sama salah. Ketika bocil, Alex sering membuli Cecil atau Sissy, hingga Cecil tanpa sadar menyucuknya dengan sekop. Hingga belasan tahun berlalu, secara kebetulan ia bertemu dengan sahabat kecilnya yaitu Emma, yang mengajaknya kumpul di sebuah villa.
Dan suenya villa itu merupakan milik Alex, musuh bebuyutannya ketika masih bocil. Sampai sini belum ada pertikaian, sampai Alex yang dendam cari gara-gara dengan akan meruntuhkan karir Cecil di dunia maya. Hingga akhirnya, Cecil yang kesurupan membantai mereka semua. Dan hoki 50 tahun dipakai sekali, Cecil malah semakin terkenal. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut Skayang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sisi 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Skayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.